Kayak Oke, pendapat lu banyak kemarin ya. dari yang gue lihat, dari yang gue observasi pas lu duduk kemarin di kursi. Iya. Kayaknya kayaknya Uh. opini lu banyak deh. Di kursi bioskopnya kayak udah mau meledak gitu kayak. Iya. Ada berapa kali gue maju terus mundur lagi, Iya iya nyadar sih. udah, iya udah Sampai gatal banget maju kayak. sampai terus ada mundur. Beda beda tuh. Iya iya. Ya, gue Gue cuma ketawa-tawa doang. jadi cuma eh Ya, I think we have opinions. ya oke. Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review dan kembali lagi for another episode of Geeky Talk. My name is Barry Allen and Oh I'm no. the fastest man alive. Oh my god. Baru mulai, woi. Baru berapa detik anjir. Oh my god. Oke ya teman-teman, kembali lagi di Geeky Talk dan di video kali ini it's the big one, apalagi kalau bukan film superhero DC. DC masih bikin film ya, jangan lupa. Yeah, man. Apalagi Kita kalau loh. bukan film The Flash ya, yang diperankan oleh Ezra Let's go. Miller. Wah, bisa dia hadir loh di premiere show-nya. Udah apa nih? Oke, kita tidak. How? Berapa Iya. security guard-nya berapa orang Oh nih? iya, oke. Kita tidak ingin membicarakan ke arah situ ya. Kita akan membicarakan filmnya ya, The Flash teman-teman. Yes. Seperti biasa kita gue ditemani sepupu gue Evan ya kan, the Hai. expert, the guy who Eh, knows. slowest man alive. Slowest man alive. Oke, ya, seperti biasa kita bakal bagi jadi dua bagian di satu video ini ya kan, bagian no spoilernya atau review kita secara keseluruhan, dan nanti selanjutnya kita bakal bagian spoilernya di mana kita bakal bahas lebih detail lagi yang ingin kita bahas dari film ini ya kan. God damn it. Oke, gue mulai dari mana nih? Jujur lumayan kemana-mana pendapat gue mengenai film ini. Gue dulu Saking ya. kemana-mananya udah lari dari otak lo. Iya men. Oke, film The Flash mungkin sedikit apa ya, ini kisah tentang apa sih. Untuk The Flash terakhir kita lihat di Justice League, dan mungkin yang lebih terbaru di Justice League yang versi Zack Snyder Cut ya kan, versi Ezra Miller ini. Dan Snyder Cut. ya film ini sebenarnya sih bukan keluar, maksudnya udah dibuat tuh originally 2019 ya kalau nggak salah, apa 2000 untuk 2019. ya 1920 gitu. Sebenarnya untuk tahun itu gitu, tapi karena ditunda-tunda, I don't even care anymore. Whatever reason, intinya mengisahkan tentang The Flash ya kan, kehidupan dia dan konflik dia, ceritanya dia juga gitu. Tapi terlebih lagi sebuah cerita yang cukup terkenal sih, di komik juga ada gitu kan, yaitu tentang Flashpoint ya, dimana The Flash mengubah sesuatu di masa lalu dan terjadi ya, intinya pindah nih ke timeline yang berbeda lah, dunia yang berbeda gitu. Cukup ini sih, banyak sih, maksudnya mereka buat beberapa hal tuh, mereka buat original, for this film, nggak terlalu adaptasi plek-plek banget dari Flashpoint, paling yang gua tahu gitu kan. Jadi cukup ada sisi freshnya juga. Tapi oke, langsung aja sih pendapat ya. Mungkin sebelum lanjut, gue pengen ngasih tau aja bahwa like The Flash ya, The Flash itu adalah superhero favorit gua ya. Nah, makanya ini agak-agak sensitif gue soal ini ya. Mungkin dia bakal lebih touchy. iya men, mungkin dia bakal lebih netral ya. Gue lumayan, istilahnya gue punya gambaran sendiri nih The Flash ya, gue dari kecil suka ya kan. Dan seperti biasa sebenarnya Ezra Miller juga gue masih agak annoyed dengan versi dia. Oke, ya menurut gue sih apa, kasih ringkasan aja ya, intinya The Flash, gue suka The Flash. Jadi lumayan agak ada referensinya lah, reference, dan agak-agak ngejudge gitu ya, membandingkan lah istilahnya, membandingkan gitu dengan yang gue tahu lah. I really do have mixed feelings, dimana you know what ya, bagusnya ada banyak sih sebenarnya. Ada momen-momen, scene-scene yang menurut gue ya seru lah gitu kan, well directed secara ya, keseruannya, misalnya fight scene-nya segala macem, beberapa cinematic shotnya gitu-gitu kan, scene Batman-nya ya kan, ada Batman-nya juga keren-keren. Banyak sih beberapa scene yang menurut gua kelebihannya DC sih. Gue suka sisi mereka ngangkat
superhero-nya itu loh, dimana apa ya, keseruan berantem pertarungan Oh ya, superhero tuh iya. dapat banget gitu menurut gua dari film sebelumnya lah, kayak Aquaman, Iya. Man of Steel yang lama juga itu di sini juga masih ada gitu keseruan-keseruan seperti itu, visualnya ya kan. Nggak sepenuhnya ya mengenai visual. Oke, ini kelebihan dulu. Cerita. Untuk segi cerita sebenarnya gue juga suka juga sih, karena cukup rapih dalam artian jelas lah gitu ya. Latar belakangnya ada, motivasinya ada gitu. Konflik karakter-karakternya lagi-lagi ada. Development, perubahan karakternya si The Flash yang di awal seperti apa dan di akhir itu juga sangat-sangat terlihat perkembangannya. Perubahannya juga gitu. Dan ya mungkin buat orang yang awam gitu ya, kayak nggak begitu paham, menurut gue sih ya nggak tahu ya, seharusnya sih cukup jelas ya, mudah dipahami lah, mudah dipahami untuk ceritanya gitu. Jadi kurang lebih sih itu sih ya bagusnya. Now into the bad side, the dark side. Oh, this is gonna take bisa 1 jam. Gak, gue bakal singkat-singkat aja. Gue bakal mention aja, nanti kita bahas di spoiler ya, lebih detailnya. Pertama-tama yang paling jelas dulu, warning ya, karena orang yang mungkin belum tahu gitu kan takutnya gitu. Warning, CGI-nya ya, lagi-lagi ini CGI-nya ya gitu deh pokoknya. So weird. Pokoknya gitu dah, agak-agak kayak lu makan makanan tuh kayak, ini makanan udah basi belum sih? Kayak gitu rasanya. Itu yang gue rasakan. Kayak, udah basi belum ya? Kayak gitu. Oh ya, udah matang belum sih? Masih belum ada luar belum sih, tapi kok rasanya kayak udah lama gitu. Tapi masih bisa dimakan ya, kayak gitu. Jadi kayak agak-agak caught me off guard few moments, lot of moments actually. Mungkin secara karakter The Flash, lagi-lagi sih motivasi dia, ceritanya gimana, sampai akhir pun akan tetap fokus ke karakter The Flash. Menurut gue mereka cukup stay on inti ceritanya lah gitu, balik ke The Flash segala macem, nggak yang karena kan mereka masuk ke dunia lain dan terlalu explore mana-mana gitu, kayak jadi intinya apa, poinnya apa. Menurut gue cukup dapat, walaupun gue nggak suka versi Flash Ezra Miller ini, tapi ya itu bagusnya. Tapi mereka pindah ke dunia barunya nih, dan juga karakter-karakter lainnya nggak tahu kenapa gue merasa kurang dalam mengeksplornya gitu ya. Ya Batman-nya, Supergirl ya, ada di trailer juga. Supergirl-nya, apa yang terjadi di dunia itu, ya gue kurang attach lah gitu ke hal lain di film ini. Gue bisa bilang gue attach misalnya kayak ke Batman ya, karena itu Batman-nya Michael Keaton gitu. Jadi karena film yang sebelumnya lah gitu, karena kita udah tahu nih, jadi kayak ya udah langsung. Ya menurut gue bisa lebih diperdalam sih. Diperdalam secara meaning ya, karakter-karakter ini motivasinya apa, terus yang bikin kita tuh lebih peduli aja sih. Tetap banyak hal-hal yang mengganggu buat gue, detail-detail kecil-kecil kayak yang gue nggak bisa lupain nih, itu banyak banget. Jadi gue nggak bisa sepenuhnya enjoy film ini as it is, jujur aja. What about you? Oke, so menurut gue sih film ini, jujur gue have fun sih di film ini. Kayak gue pas nonton juga bukan have fun karena disengage atau gue ngetawain film, tapi kayak genuinely menurut gue film ini entertaining. Ezra Miller awal-awal emang gue rada iffy, tapi lama-lama apalagi di film ini kayaknya dia udah mulai nge-grow untuk karakter dia sendiri. Ya versi dia kan. Ya, apalagi dari di film ini benar-benar di fresh out banget. Gue suka itu sih. Sebenarnya yang rada aneh di film ini sih yang gue pikir, kayak awal film, like you know what I'm talking about. Awal film masih filmnya tuh jaring banget. Tahu jaring apa? Itu kreatif itu jaring itu apa? Pokoknya ada beberapa kreatif choice di film ini yang gue rada gak serak gitu ya? Iya, gue gak terlalu serak. Serak kayak dia. Walaupun like at the end of the day, menurut gue filmnya entertaining. Iya, cameo juga seru segala macam. Ya banyak cameo, benar. Walaupun dari segi special effects, sebenarnya gue bukan nanyain kayak kualitas special effects, lebih kayak the choice untuk make CGI di beberapa tempat, itu yang gue rada question justru. Iya. Ada beberapa tempat mereka pakai special effects itu rada why? Iya, kurang tepat menurut gue. Nanti. Banyak banget sih. Tapi intinya gue suka Ezra Miller di film ini, dan dia juga meranin dua karakter essentially. Dude, Batman was so cool. Untuk ngelihat Michael Keaton, karena gue nggak terlalu punya nostalgia untuk Batman yang itu. Gue nonton pas gue udah rada gedean. Iya. Tapi untuk ngeliat dia balik ke role itu dan kelihatannya have fun,
that's fun, that's good buat gue. Iya. Untuk pendapat poin lo yang beberapa karakter di universe lain kurang di touch, menurut gue sih kayaknya filmnya agak sengaja kayak gitu. Karena menurut gue gini, filmnya tuh dia nggak setup plot, dan plot itu kejadian di balik plot yang kejadian di universe itu. Ngomong apa barusan? Nah gini maksud gue kayak iya ya kayak kritik ceritanya sih menurut gue sebenarnya bagus kalau lu layout like struktur ceritanya sebenarnya oke, tapi cara mereka nge-present ceritanya di film ini itu lewat kacamata universe lain yang at the end of the day menurut gue nggak terlalu penting sih menurut gue. Iya. Maksudnya paham. Stakesnya jadi nggak terlalu tinggi gitu. Paham. Kelihatannya. Iya, menurut gue at least it's really fun, dan gue nggak tahu kalau apalagi endingnya kayak gitu. Gue nggak tahu kalau ini akan lanjut apa enggak dengan Ezra Miller karena we never know about DC ya guys. Iya. We never know. Nanti endingnya nanti kita bahas endingnya, tapi itu kayak ya udahlah. Gak mikirin lagi tapi ya. But it's fun menurut gue sih. It's entertaining. Walaupun nggak sempurna ya. Kayak banyak flaws-nya juga. Mungkin kalau pernyataannya worth it nggak? Maksudnya apa ya? Banyak orang nanyanya agak simple sih sebenarnya. Bagus nggak filmnya? Nah, kayak untuk dia nonton ke bioskop, bayar tiket, beli popcorn, bagus nggak? Iya, tapi juga kadang pertanyaannya cuma film The Flash bagus nggak? Nah, untuk pertanyaan kayak gitu tuh agak gimana? Bingung kan? Soalnya gimana ya? Kalau lu suka The Flash sih kayak at least lu akan dapat dapat enjoyment lah di film ini. Kalau tahu gitu. Iya, nggak harus The Flash juga sih, kayak superhero pun. Iya, kayak orang superhero bisa. Kalau buat kayak yang nggak kayak emak gua gitu. Kayak gue kan enggak. Kenapa? Ada susah ada komen. Iya sih, baik lagi sih kalau gue sih simpelnya emang nggak sesimpel itu. Iya, emang maksudnya untuk menilai film ini benar-benar kepisah dua banget sih. Maksudnya yang jeleknya itu banyak hal yang agak mengganggu, hal yang kayak aduh kenapa gini sih, aduh kalau ini bisa dibikin bagus atau apa tuh ya sebenarnya bagus gitu filmnya sih, ceritanya rapi. Jalan ceritanya jelas, karakternya segala macam sih jelas-jelas aja ya. Cuman pada akhirnya kan kalau nonton film enjoymentnya ya paling enak lu enjoy aja sepanjang film gitu. Kalau ada yang kayak aduh ini kenapa gini kan keganggu ya sepanjang bisa kayak ke bawah terus gitu. Dan gue kalau gue pribadi ya banyak merasakan itu gitu. Gue mencoba netral saat nonton, tapi aduh contoh kalau sebelum ke spoiler, contoh ya CGI lah. Jadi prepare aja nih buat yang belum nonton CGI-nya. Karena pasti banyak banget yang kritik CGI-nya. Pasti. Itu omongan di Twitter udah rame aja. Langsung aja kita kasih rating. Nah ini sebenarnya susah juga sih. Damn. Shit. Oke. Karena kita gue pengen bahas spoiler nih. What the score? Biasanya untuk skornya lu dulu sih. Gimana ya, menurut gua sih it's fun, dan kalau lu suka film superhero kayak lu bakal you'll find this entertaining setidaknya. Tapi untuk final verdict kayaknya gua kasih score The Flash 7 dari 10. 7 dari 10 ya. Karena it's too bad dia baru menongol kayak di film terakhir ini. Mungkin terakhir, I don't know. Jangan ngomongin film DC bakal gimana gak? I don't know man ya. Oke, 7 dari 10 ya. Menariknya mungkin in history of hero review. Making history? Making history of Geeky Talk. What? Enggak. You're lower than me? Impossible. That's impossible. You break something in the timeline, man. Iya, kita banyak banget film multiverse sekarang lagi timeline. Banyak banget anjir. Spider-Verse, everything Flash. All at once. Flash. Everything all at once anjir. Ya Doctor Strange belumnya lagi. Udah oke. Rating gue ya. Gue mau bilang aja sih, gue tetap appreciate ya film ini. Bagusnya segala macam. Dan gue juga lagi-lagi appreciate akhirnya ada film The Flash juga. Ya kan? Keren-keren scene-scene-nya gitu. Ya hal-hal yang mengganggu aja tetap sih. Mungkin nanti kalau gue nonton lagi gue udah agak terbiasa dengan hal-hal yang mengganggu gue, mungkin gue bakal lebih enjoy gitu. Tapi kan untuk first ini aja lah setelah nonton ya kan. Yes, finally after few videos in history of
this channel I'm gonna give lower score than you. Not Oh, that low though, nggak slow itu gue bakal 6, Yeah. Wow. 7. 6,7. Iya, gue mau kasih 7 tapi kayak rasanya agak gitu kan. Gue pengen kasih Yeah. 6,5 juga kayak agak low tapi ya jadi 6,7 teman-teman. Ya, itu dia. Come on, man. Ya, itu dia teman-teman pendapat kita mengenai film The Flash yang terbaru ini. Oke, teman-teman, itu dia bagian no spoiler. Sekarang kita bakal masuk ke bagian spoilernya ya. Jadi buat yang belum nonton ya udah. Tapi buat yang udah nonton, welcome. Let's go talk the spoiler section. Let's go. Gimana tuh salah gua. Oh iya, enggak men, enggak mesti. Kaki naik 1. Iya, oh iya. Oh my god. Gila, itu yoga dari mana? Iya men. Belajar lari dari Dalsim. Yoga Dalsim. Look man, James Gunn said this was the best superhero movie he has ever seen. I mean, it works for DC now. Iya sih, dia bosnya sih. Kayak anjir kayak yang dia masuk dari. Aku jatuh dulu dah. Iya, kayak. You know what? Let's just talk about CGI then. Teman-teman, awal film gue sangat-sangat excited banget sih. It looks good. Ya gue agak-agak versi Ezra Miller ya, mengingatkan gue dengan versi Ezra Miller yang gue agak kaget lah gitu. Yang dia agak awkward yang mau mesen roti itu. Ya oke, itu versi dia. Gue langsung mencoba untuk menerima. Gue rada suka loh kayak bagian pas nge-order itu. Kayak ngasih lihat kalau Flash tuh beneran nggak bisa diem karena dunia tuh alasannya banget buat dia. Iya, alasannya ada lebih cepat dibanding semua kan kayak Flash. Oh, kostumnya oke loh, gue sih rada suka. Iya. Mirip yang kayak New 52. Ya, New 52 benar. Ini komik itu. And then datang Batman, dia mencoba menyelamatkan. Terus ada gedung ya kan, intinya gedung ini hancurnya sudah mau jatuh. And that's where the disaster started. Right? Oh ya. Tapi kayak granted sebelum itu sih gue rada suka ngeliat kayak Justice League TikTok di live action. I think ini pertama kali ya kayak mereka di film sendiri gitu kayak di luar Justice League. Interaksi kayak gini. Kayak mereka ya Justice League aktif ibaratnya kayak masih ada. Iya, kelihatannya kayak aktif gitu. Saling banter. Kayaknya ini bener-bener kayak di kartun man. Gue rada suka sih. Gue juga suka dia the vibe of the scene itu sangat Justice League 2017. Maksudnya bukan itu sih, masalahnya kayak apa ya? Tone di scene itu sama kayak tone pas si Barry mulai time travel apa segala macam tuh kayak beda banget. Oke, paham. Iya benar rasanya. Ya itu rasanya kayak yang ngikutin itu hal yang di shoot sebelum ada script direct atau apalah. Itu rasanya tau nggak kayak yang versi Barry Allen yang udah di dunia lain tuh Zack Snyder gitu. Yang sebelumnya Justice League itu yang 2017. Ikutin yang versi 2017. Jadi kayaknya itu setelahnya juga. I don't know. Iya. Masih ada Ben Affleck kayaknya Ben Affleck-nya udah kayak gitu. Enggak, tapi gue ya itu seru sih yang intinya tadi gue mau ngomong kayak Batman yang serius, dia yang ngejar musuhnya, terus The Flash yang nyelamatin orang-orangnya itu gue suka sih. Kadang perannya kan gitu kan. Honestly kayak The Flash he literally bisa dua-duanya. Iya. So fast. Iya. Tapi kan biasanya kalau di dulu kartun atau di mana biasanya juga gitu kan. Batman atau Superman yang lebih di depan lah. Gue tuh langsung kayak dimainin gitu loh. Perasaan gue pas nonton, ingat yang pas dia mau lari kan dia udah habis gitu kan. Itu gue kayak ada gitu kan. Terus dia lari tapi dia larinya lama terus semuanya cepet. Itu pertama kali. Tapi walaupun gue juga suka special effect yang semuanya agak berubah, agak jadi panjang. Itu keren, keren. Tapi Flash-nya agak kurang pas gitu, maksudnya kenapa sih? Smallville. Hampir Smallville. Jadi gue kayak, wait, should I like this or not? Makanya gue bilang yang kakinya dulu tuh napak kan, terus itu kayak ada bom gitu. Iya, itu keren, tapi terus kayak even pas udah di zoom out dia masih kelihatannya kayak gitu. Iya. Dari jauh ya gitu kan larinya gitu. Dan jauh. Oke, gue pengen nanya lu dulu deh. What do you think of the baby scene? The rescuing of baby. Soalnya lu kan lebih ngerti nih animasi ya, jadi gue. Here's the thing.
it never happened again setelah scene itu kayak time in the bottle atau apa. Kayak setelah scene itu nggak pernah kejadian lagi. So I think they learn. Iya, atau nggak gini. Gue nggak tahu. Ya itu sih Gimana mungkin ya? beda rasanya bener sih. Ya, gue pengen tahu On the one pendapat lo. hand apa ya? Ada mekanik yang cukup seru kayak yang dia ada problem yang dia lapar dia harus nge-recharge makanan apa segala macam. Gue baru inget lagi iya. Gimana ya? Aduh, Gak oke, jadi bayinya kan pada berjatuhan it's nih. so weird, ya. Iya, terus dia lari tuh. Ya kan? Ya dia lari Terus untuk nangkep bayi-bayinya, tapi ternyata dia lapar karena dia nggak dibolehin sarapan sama Batman. iya, Dia harus harus muter-muter makan dulu. nyari makanan jatuh, bikin segala macem So untuk bayinya. recharge biar dia bisa. Iya, gue paham Biar dia bisa. lapar, iya. Karena lari kan Tapi capek, gini, kayak- iya. Tapi kayak apa ya, efeknya aneh banget kan, like, the whole thing. Parah men. Lu bisa lihat special effects-nya menurun banget di situ. Menurut gue sih kayak gue suka idenya, tapi kayak eksekusinya rada-rada Benar paham. apa ya, kayak berantakan gitu, kayak Mm. tone-nya, si efeknya segala macam semua kayak I don't know, it just doesn't fit. Mana dari mana yang ngomongnya? I don't know, dan Flash-nya juga The Binder jadi aneh banget di situ. Iya, Kayak behavior dia. itu dan iya maksudnya gue Behavior itu aneh banget di situ, secara sumpah. apa ya, secara garis besarnya gue paham. Kayak gini, gue nggak bisa bayangin Flash yang udah time traveling behave kayak gitu. Iya. Benar sih, kayak garis besarnya gue paham kan, ini tuh nggak kesehariannya tuh Flash, dia nyelamatin orang, yang Batman dia yang gue tuh gini, ini yang gue lihat karena referensi gue gitu. Kok konfliknya Flash ya itu Batman yang serius-seriusnya dia I'm the one who save people, itu doang tugas gue nih gitu The kan. janitor. Iya, kayak dia bilang gitu kan. Awalnya gitu gue pikir gitu. Tapi dan sebenarnya ada scene later in the film yang gue sebenarnya agak berharap ngelihat itu di awal ini, yaitu scene dimana di awal-awal punya kekuatan The Flash, dia mau nyelamatin anak kecil, dia anak kecil, tapi terus dia ngelihat bapaknya udah kesakitan dan dia merasa like he's the fastest man alive gitu, tapi dia tetap bisa ngerasa oke, gue nggak bisa nyelamatin bapaknya itu gitu kan, dan dia ngelihat itu gitu karena dia kan penglihatannya lebih cepat dibanding yang lain gitu. Jadi apa ya, ada perasaan ya seberapa penting menyelamatkan orang gitu. Ada moral konfliknya. Iya, dan di sini ini baik loh Pak, jatuhan dia malah nyari makan, jadi agak, dan yang setelahnya itu kan dikasih gitu, itu agak nggak pas gitu. Dia di awalnya cuma makan ya itu sih kayak agak kurang cocok aja gue ngelihatnya, selain CGI-nya yang gitu ya. Oke, tadi lu mau mention satu karakter yang your favorite. Wait. Sebenarnya nggak sih? Sebenarnya sih my favorite karena reaksi lu ke dia. Cerita gue di saat gue ngomongin dia ya, karena lu sebenarnya belum pernah nonton pada saat itu ya. Apalagi kalau bukan The Bat Affleck ya. By the way guys, ini dulu dia Justice League tuh gue kira udah nonton yang 2017. Pokoknya belum. Jadi gue doang yang suffer. You let me suffer alone untuk lihat Bat Affleck. Gua sibuk. Ya, tapi now you see a glimpse of it. Oh ya, gue kecipratan dikit di sini. What do you think of Bat Affleck? Karena itu benar Bat Affleck yang gue maksud 2017 Justice League. And it's worse though. It's itu legit. Gue pertama kali lihat kayak gitu tuh gue rasa kayak wow, he's doing a George Clooney. Oh iya. Kayak dia rasanya kayak impression George Clooney punya Batman. Gak cuman itu Pak, Wonder Woman. Oh iya banyak sih. Dia baru naik ke atas terus, hai. Di situ gue langsung, ya yang ini lagi Batman-nya. Iya. Gue kira yang keren. Hai, kenapa sih Batman-nya culun banget? Kenapa dia senyum? Kenapa dia? Oh enggak, gue baru inget. Dia gini Pak. Iya. Iya kayak. Abis dibebasin sama Wonder Woman ya. Iya. Sumpah gini Pak. Apa sih? Ngapain dia? Gini tangannya. Tembok free kick aja. Iya, ya Allah. Gini. Yang gue agak kurang itu adalah, bukan agak kurang sih, coba aja gitu sih maksud gue. Coba aja mereka kasih lebih banyak scene The Flash itu kayak gimana orangnya gitu. Kayak kegiatan yang misalnya bayi itu kelamaan menurut gue. Maksudnya bisa lebih cepat aja keseharian dia gimana. Ada sih, cuman ya agak terlalu makan banyak space
seharusnya dalam waktu Ya. segitu sih bisa lebih banyak gitu. Bukannya mau ini Ya. ya, nggak harus plek-plek. Gue sih mikirnya kayak yang Spider-Verse kan kayak misalnya, hey, Ya, ya. I'm the only Spider-Man here, you know. I was bitten by a radioactive spider and this. Itu kan Ya, enak ya. tuh, gak harus plek kayak gitu Ya. sini. Tapi maksud gue adalah ya kayak gitu itu tuh enak gitu kalau tes banyak. Terus ada scene dimana dia masuk ke Speed Force-nya. Oh, ini kayak melihat-lihat gitu ya. Menurut lo gimana soal Speed Force? Mereka bikin efek di mana dia berdiri di tengah, lari di tengah. Oh, apa? Chromadome namanya. Chromadome ya, kayak Chromadome gitu. Ya. Ya karena Chromodome. karena new atau ya. Again, kayak idenya keren, Ya. tapi the choice untuk pakai semua CGI, kayak semua elemen di Chromodome itu CGI. Ya. Even aktor-aktornya juga CGI. Parah ya. Itu rada, I don't know, itu rada aneh menurut gue. Aneh sih. Iya, rasanya tuh kenapa sih? Ya. Aneh gitu. Kenapa aneh? Iya, makanya. Simpel itu gitu. Iya Iya benar. benar. Kalau dibanding kan udah ada, the web thing di Spider-Verse, udah ada di MCU, ada yang kayak penjaring-jaring gitu kan. Iya. Jadi menurut gue kayak efeknya, idenya keren, Mereka, karena iya. kayak rada-rada sort of nge-reference komiknya juga. Karena di komik kan juga kayak bulat-bulat, dunia-dunia kan kayak panas-panas sendiri gitu kan. But I don't know man, the execution again, it's so Yes. strange. Apalagi di awal memori paling early-nya kan yang bayi-bayi lagi gitu. Jadi gue harus lihat Yeah. CGI bayi-bayi itu lagi. Kenapa penting banget bayi ini gitu. Ya udah kan banyak. Dan untuk ngemodel semua elemen itu kayak, man, that's so much modeling. Iya, makanya. That's so much work. Ini jadi hasilnya ternyata aneh gitu ya. Iya, makanya hasilnya juga gitu makanya. Tapi you know what's crazier? Dia pertama kali mau ngintip ke dunia. Anjing. Terus kepalanya terbang. Lo inget dulu di Thor Ragnarok yang ada hologram kepala anak gitu nggak sih? Iya, gue ingat. Yang Thor kayak ini Love gitu. Thunder. Love and Thunder, sorry ya. Yeah, but why? Iya, Kenapa that's gitu? so weird. Jadi dia keluar tuh belum. Terus yang lain tuh ngelihat apa gimana sih? Apa gitu maksudnya? Aduh, jadi effort gimana ya? Terlalu effort sih. Mungkin dia maksud gue appreciate effort idenya, tapi ya terlalu a bit too much. Kadang sesimpel dia lari terus memori terus dia kayak bisa ngintip doang secara apa ya, kayak di sini doang gitu, di samping dia, nggak usah mukanya dia. Iya. Itu Iya. simple kayak gitu juga work. Iya. Ada pas dulu gini dia kayak oke gitu kan. Ya di kartun lah gitu kan. Gua ini sih agak-agak aduh, coba aja ada ya, ini lagi-lagi nih referensi. Kenapa? Kalau ada Flash tuh biasanya pas sebelum, kalau nggak salah di seri juga gini deh, Flash yang seri ya kalau nggak salah. Tapi yang gue tahu tuh film yang Flashpoint Paradox itu yang animated movie. Gue lumayan suka tuh, itu adaptasinya bagus menurut gue kan. Dimana dia sebelum ibunya mati, dia itu lagi lari pulang. Pas udah gedenya dia bilang, if only I could run faster kan gitu kan. Karena dia kan The Flash juga gitu. Jadi kayak agak ada resemblance dengan dia sebagai The Flash gitu. Jadi sini nggak ada, jadi gue aduh nggak ada something. Tapi kan juga apa ya? Kayak except for the monkey. Kematian ibunya juga beda sih di sini. Jadi menurut gue The Flash disuruh bapaknya lari juga ada membawa apa? Ada nyambung ke guild dia juga sih. Manggil polisi ya. Kan dia lari manggil polisi kalau di sini kan. Ya. Gak ada zoom di sini. Gak ada zoom loh. Kan ada zoom, gak ada reverse flash. Iya sih. Ya kan kita nggak dikasih tahu juga siapa yang bunuh sebenarnya sih. Iya juga sih. Ya ada masuk ke dunia baru ini dan apa namanya? Oh enggak. Gimana sih? Flash, gue langsung ke Flash yang dia tuh harus kalau lo nonton anime Steins Gate, dia harus ngerubah event tanpa timeline itu tahu kalau dia di situ gitu. Jadi dia harus interaksi harus dikit banget. Pas dia rasa dia berhasil, ternyata lagi lari balik ke waktu dia, tahu-tahu ada Flash jahat nongol, Flash-ish. Oke, benar. Jadi dia mental ke jadi belum nyampe. Benar, gue ingat. Oh iya, pas awal gue agak kecewa sih yang pas ternyata masalahnya gara-gara beli tomat doang di awal. Tapi tapi scene akhirnya well executed, jadi ya udah nggak apa-apa sih. Scene akhirnya lumayan dapet tuh emosinya segala macam. Cuma gara-gara coba ya nggak beli tomat, terus kayak diem. Nggak diem. Ya emang lagi cepet kan. Gue diem emang lagi cepet naruh tomat.
gitu. Oke, you know what, it's fine karena ya udah small things can lead to bigger things, tapi benar-benar yang diubah tuh itu lebih kecil, lebih sepele lagi. Jadi benar cuma mindahin tomat doang loh intinya loh. Dunianya mungkin langsung aja sih, menurut lo soal bukan kembaran sih, tapi ya The Other Flash. The Other Flash. Oh my god. Gue mencoba untuk melupakan ketawanya dia. Honestly jujur, gara-gara awal film, you know how the Flash dipotray di awal film, gue udah cemas karena gue expect gue bakal dapet, kan Ezra Miller sekarang tuh gue kira akan kayak di awal film kayak lebih goofy gitu kan, apalagi kalau versi itu ditambah versi yang muda ketemu tuh kayak gue bisa yang gue banget. Tapi ternyata ada dynamic sort of kayak mentor student gitu antara mereka, lama-lama gue enjoy. Dan honestly beberapa jokes yang mereka kasih ke Ezra Miller muda tuh menurut gue lucu banget sih. Kayak dia pertama kali dapat kekuatan tanpa responsibility apapun. Ya jadi honestly gue yang dia lari telanjang itu ya. Semua yang hancur. Semua hancur. Semua kota mati lampu cu. Iya. Akan beruntun. Itu yang tadi gue bilang, coba aja ada beberapa scene ceritanya, karena buat orang yang nggak tahu ya, ini lagi buat orang yang nggak tahu kan, si Flash itu kan nyoba bantu si Barry Allen yang satunya untuk punya kekuatan kan, dan itu kan langsung begitu aja. Orang yang mungkin nggak tahu agak kurang ngerti gitu, nih mereka menceritain seakan-akan itu maksud gue cuma nyeritain kalau pokoknya di hari itu dia dapat kekuatan. Ya itu coba di awal cepat aja kayak I think ya soal the Flash, soal Barry Allen yang satunya, I think he's the savior of this movie. He's the savior. Pertama, poin lu tadi bikin Barry Allen yang The Flash yang utamanya jadi mature. Dan itu gue suka benar. Yang tadinya dia immature, dia agak bercanda-bercanda, di sini dia harus kayak lu tuh punya kekuatan ini loh, ini penting loh. Jadi bikin dia sadar seberapa ya pentingnya. Oke, ibunya mati, tapi ini bikin dia The Flash, ini bikin dia tahu responsibility gitu kan, segala macem. Ngelihat nih anak manja punya ibu gitu, dia punya ibu ya, tapi dia punya bocah manja atau apa-apa gitu kan, kayak menurut gue itu bagus banget. It's the savior of this film. Apalagi ada twist di mana di sini Flash yang kita di power, jadi yang punya kekuatan cuma Flash yang muda, yang punya kekuatan harus ngajarin yang baru dapet gitu loh, ada kayak mentorship role gitu. Terus juga giginya copot ya pas jadi itu. Anyway. Kekuatan kita lihat yang getar tembus, so cool, I like it. Sih. Lagi dekat kayak. Masuk. Jadi baru lihat tuh ya, kita belum pernah lihat di live action ya. Ya man, sampai harus dijelasin buat yang nggak ngerti ya kan, karena partikelnya tuh agak pisah kan, ada scene bisa biar jelas. Maksudnya di film kayak sih di TV show kayak pernah deh, tapi di film kayak belum pernah. TV show iya ada, TV seri ada. Iya. TV seri ada. Terus one of the best scene when he start running. Oh my god, what is that? Tapi nggak punya kekuatan. Dia mau coba kita lari, gitu kan? Ada suara sepatunya. Terus gue langsung bilang, this film actually made fun of their own Flash, their own version of Flash. Dan anehnya, and it works. Dan anehnya kita sebenarnya gak begitu ngelihat dia lari separah itu loh sepanjang film yang di versi ini. So I think they actually learn their mistake or the weirdness of that run. Jadi terus juga kita masih yang di ini aja ya, Flash yang satunya. Kesimpulannya gue suka sih, dimana ternyata dia mencoba berulang-ulang kali untuk mengubah apa yang terjadi di yang perang itu, yang orang-orang mati, dan dia pikir dia bisa gitu kan, dia bisa nyelamatin, dan itu jadi salah dia karena dia nggak bisa. Dan yang ternyata yang bukan musuh ya, tapi yang Flash yang udah rusak segala macam, itu Flash yang itu gitu. Dark Flash. To be honest, it's a predictable thing buat gue kayak I predict that, tapi tetap dapet gitu. Gue tetap okay. This is
ini well executed menurut gue untuk karakternya. He Karena can't find, man. Dia nggak bisa. He didn't find the Steins Gate, man. mereka beda gitu kan, Flash yang utama dan Flash yang satunya, mereka beda secara dunianya, but ini yang gue dapet gitu ya. Maksudnya, but in the end deep down mereka tetap sama, mereka tetap The Flash gitu, mereka tetap orang yang mau nyelamatin, maksudnya apa ya, sama-sama merasa bersalah juga, like I can do this, I can save them gitu kan, kata si Barry Allen satunya. So they actually the same deep down. Itu gue suka sih dinamika mereka gitu, who the Flash is. So yeah, I think again in the end I think Barry Allen yang satunya is the savior of this film. The best thing except for the laugh, but other than that somehow ini kayaknya mesti gue agak cut ya, tadi panjang banget. Fucking dikeluarin di situ semua all out. Ya bentar. Itu lu venting ya, terapi itu. Iya. So bro, I just watched this film. Let me guess, the baby. Anjing, tawa lu kok kayak itu. Oh no, it's back. Anjing, tawa lu, sumpah itu mirip banget. Batman. Sini kita dihadirkan Batman yang berbeda, Michael Keaton sebagai Bruce Wayne juga. Biasanya kalau cerita Flashpoint yang lainnya atau Flashpoint yang gue tahu kan juga biasanya Thomas Wayne yang jadi Batman kan. Biasanya itu bapaknya Bruce Wayne gitu. Tapi di sini tetap Bruce Wayne, yaitu Bruce Wayne Michael Keaton. Gitu. Dimana itu mungkin sih gue bisa bilang agak fan service ya mungkin ya. Kan I think it's very cool. Look man, I'm a fan. Service me. Serve me. Keren banget sih. Oh dude, dia fun banget man. Dari pertama kali nongol udah kayak hobo gitu. Udah action banget ya, lompat-lompat meja gila. ke lampu apalah. Nyambit apaan sih, nyambit apa, bisa bikin batarang lagi lemparan. Very well executed. He's really cool ya. Very sangat. Kayak he doesn't talk that much sebagai Batman, dan gue suka itu. Pas dia udah jadi Batman dia jarang ngomong, dan sekali ngomong tuh kayak do this, do that. That's Batman. That's Batman, iya. Kayak hai, aduh. Sorry balik lagi ke situ ya, sorry. Untuk ngeliat Batplane-nya dia yang lama sama Batmobile, walaupun lihat dikit, dunia itu nyampur ke dunia DC yang modern. I don't know, that's really cool. Kan si Barry kayak kelontar kayak 10 tahun sebelum waktu dia atau apa kan. Jadi Batman-nya kayak masih pakai HP flip phone gitu. Ya anjir. Gadget-gadgetnya masih kayak analog. Ya juga ya, gue baru mikir. Ya karena itu agak sebelumnya ya. Jadi ya mau password walaupun kayak dalam bukan password. Walaupun dalam konteks di dunia itu ya Batman juga udah tua banget karena dia udah aktif dari tahun kayak 80-an atau apa kan. Ya di tahun filmnya kayaknya. And he got some kicks. Dia tendangannya. Oh ya. Keren banget sih. Kostumnya persis. Persis ya. Bisa nengok. Iya. Kecuali nggak bisa nengok. Oke. Di filmnya enggak. Bisa. Jadi update man. Oh nggak bisa gini masih. Sih ada beberapa momen gitu kok. Nengok masih kayak gue ya. Batman. Oh padahal badannya kecil kan, Michael Keaton kan gak gede-gede banget. Jadi pas jalan juga kayak di depan ya kecil. Flashnya gue udah gede gitu. Still badass. Karena cukup kuat ya karena Michael Keaton itu sih. Jadi mereka kayaknya idea gitu aja sih, kayak the idea of this multiverse adalah untuk menghadirkan ini gitu kan, cameo-nya, fan service-nya. So makanya agak mix sih kalau buat yang nggak begitu tahu kan, ya udah mereka enjoy, karakternya kurang ada pendalamannya. Tapi buat yang tahu ya udah bisa langsung enjoy. Pas pesawatnya juga bisa muter, dalamnya enggak. Terus flash yang belakang ikut muter. Itu bukan sih? Apa? Iya ikut muter. Bukan gitu juga. Kecuali dia doang ya. Kayak udah biasa. dia nggak muter Batman-nya. That's why he's the kan pesawatnya gini muter kan. Kokpit dia doang kecuali dia. Tapi yang flashnya juga muter. Itu juga dapat sih yang soal ibunya kan, lu anak manja. Oh yang dia minta bantuan lewat kameranya itu. Enggak, bukan. Yang marah ke Barry Allen yang muda. Oh iya. Itu emosinya dapat Ezra Miller. Well act. Iya. Saying two different people too. Wow.
I think menurut gue Batman, he doesn't need to do much. He's Batman. Dia bisa nongol and it's fun. Tapi gue suka dia di sini jauh lebih tua, jauh lebih apa ya? Jadi kayak source of wisdom buat Barry. Dua-duanya. Dia accept kayak dia bisa self-sacrifice karena ini kayak menurut dia udah tahu kalau ini inevitability. Jadi dia kayak accept. Ya, dan juga He's Batman. Iya, he's Batman, man. Batman yang itu juga sisi Batman yang bagus sih, yang kayak dia ya percaya aja gitu sama Flash, ya kan, dengan with his like we haven't seen that di Batman film, fatherly mentorship dia. Iya sih. Kita dapat di Batman yang lain, bukan Ben Affleck. Iya. Dan bukan di live action belum pernah kayak di film gitu. Iya, makanya yang udah percaya aja kayak padahal with all of this nonsense of time traveling of dia nggak ada gitu dah. Dan langsung paham man, gila konsep multiverse segala macam. Multiverse juga paham. Oke ya, gue bantu gitu kan. Dan gue nggak nanya how does he know because he's Batman. Well, he's Batman man. Dengan all tech, no matter, he's the best detective we're talking about. Terus Supergirl-nya coba aja ada more into her character. Pertama kali dia muncul dan yang pertama kali dia dapat kekuatannya, that's what I like. That's what I like, man. That's the kinda superhero fight scene that yang gue suka. Walaupun lawannya Zod lagi. Tapi emang iya sih. Pas nonton, ini lagi sih. Lawannya dua yang kita lihat. Supergirl-nya terus ada Zod segala macam, tarung-tarung. The fight scene, it's cool though, my opinion. Very cool. Dan mereka belajar dari Man of Steel. Kali ini di saat di gurun pasir nggak ada apa-apanya biar nggak ada casualty. Makanya gitu doang. Superman bego banget. Superman sumpah dah. Superman-nya bukan filmnya, maksudnya Superman-nya bego aja. Come on Clark, superhero dar. Nah itu beda Superman sama The Flash tuh tahu seberapa penting kehancuran karena dia ngelihat secara lambat, men. Superman kayak secara langsung. Iya. Tuh karena dia kan dibilang tuh kayak hari kedua dia, hari ketiga dia. Iya kan. Terus dia cuma nyautin satu anak, terus dia ngelihat orang-orang ketimpa ke ini. Superman lagi. Tapi itu keren juga sih, kayak kita akhirnya ngelihat perspektif superhero lain di momen itu selain Batman sama Superman. Ya, dia juga. Ternyata The Flash juga ada di situ. Baru dapat ya. Iya. Tapi itu juga Barry yang muda kayak kata Flash pas dia mau pertama kali balik waktu kayak kata Flash yang the main Flash, "You're too slow." Ternyata langsung bisa aja, kayak gampang banget. Iya sih ya. Barry bisa aja. Tua kan kayak dia pertama kali mau mundur waktu kayak tegang banget, dia banyak yang uncertain. Dia kayak apa? Speedy Gonzales, let's go. Speedy Gonzales. Iya. Ada satu scene sih yang harus diomongin sih. Apa? Ya kan Barry Allen-nya itu kan bikin pakai kostumnya Batman. You know what happened ya? Dia pakai topengnya set, ready gitu kan ya. Gak nengok kos ini aja karena topengnya nggak bisa nengok. Dan nengok pokoknya pasti sana. Aduh. Itu kocak sih karena inside joke lah ya bisa dibilang. Itu emang inside joke bertahun-tahun. Batman nggak bisa nengok. So itu sih bukan overall ya. Itu yang kita bisa omongin. Tapi sebelum selesai jangan lupa cameo-nya ya kan. Mereka mencoba merubah itu dan mulai muncul dunia bola bekel collapsing bola bekel itu universe lain intinya ya kan. Kenapa warna-warni gitu ya? Kayak gue tahu mereka mau bikin visual kayak di cover yang di Crisis on Infinite Earths. It looks really strange. Iya. Terus ada bola-bola, bukan bola apa sih, portal gitu kan. Iya, portal. Iya, terus di situ hadir cameo for fun aja sih menurut gue sebenarnya. Ya, itu for fun aja sih. Iya. Ada the very first Superman, George Reeves. Christopher Reeve. Nah, yang pertama George Reeves yang tahun 50-an. Ada yang Jay Garrick juga. Iya benar yang Jay Garrick juga diperanin sama yang main di TV series. Ya? Yang main sama itu. I see. Ya Flash yang lama. Si hitam putih lagi. Terus ada main man. Super Reeve. Sama Supergirl.
I guess they're the same universe now. Itu program apa sih? Don't know. Belum pernah nonton ya? Nggak, belum kayaknya. It's really bad. Oke, you know what? Oke. Harus nonton kalau begitu. Oke. Ada Batman 60s, Adam West. Ya muncul di samping gitu kayak Oh, the man, the legend. The Legend. The actual myth. The actual myth. Dimana nggak sebenarnya He belum. doesn't exist. He doesn't Film ini belum exist. dibuat. Apalagi kalau Dia bukan nama. Nicolas Yeah, Cage. Nicolas Cage. Yang sebenarnya nggak pernah dibuat juga gitu. Nah, Tapi itu. again, semua orang ini CGI. Iya. It's really weird, man. Iya, I mean, gue paham kalau kayak Christopher Reeve, kayak George Reeve, mereka udah meninggal. Tapi kayak kenapa nggak pakai, I don't know, a footage, archival footage. CGI-nya agak ruin sih. Kelihatan banget. Ya, Ya, apalagi muka Christopher Reeve pas kayak ngelihat ke portal sama Supergirl. rasanya tuh kayak nonton ini cutscene game gitu Kayak- loh. Iya, man, kayak Fanmade ya. Nicolas Cage is alive. Lo bisa shoot. It's bentar. alive. Iya, He's makanya. there. He's there. He's real. Guys, he's real. He's real. It's not actually myth. It's a real. It's a man. It's It's a person. Like he calls himself a myth because he's a legend. Tapi dia ada. dia ada. Yeah, we know, but guys, it's real. Yeah. Iya, ya udahlah gitu. Ya CGI-nya agak ruin sih. The idea is great. Tapi balik lagi sih itu cameo untuk Ya, again. for fun aja sih. Udah ngeblank nih. Gue Lu suka kalau ending. ingat apa? Suka film ini ending dengan kayak momen cukup emosional buat The Flash yang Ya, ada, I like that again. yang benar-benar kayak ngerangkum perjalanan sama growth dia sampai saat itu. And you know, it actually ends. The movie ends. Kayak ada endingnya gitu. Iya, kayak itu karakter ya. That's it. Or is it? Itu karakternya ya baik lagi kesimpulannya ada emotional scene-nya Iya. terus ke court bapak ya segala macam, which is great. Oh Perubahannya iya, dan dia Ya, he actually Steins Gated dan berhasil. Yang dia naruh tomatnya di Iya. atas dan mau ke iya. kamera. Dikit banget tapi ya it works. Iya. It works. Terus tiba-tiba he did change something. You Oh know what I iya. mean? He did change Very something. So Oh iya. it's not 100% back to his world, you know, because Iya. then upon and I know it was suara Ben Affleck. Bruce Wayne. Was suara Ben Affleck itu. Ya. Oh, iya. Pretty similar though. Iya. The vibe and everything. Yeah, George Clooney. Gue pas nonton scene itu karena behavior si Affleck di awal film, gue legit ngira itu Affleck. Masih Affleck. Si Affleck Gara-gara cara ngomong dia segala macam di awal Iya, film iya. tuh Clooney banget. Ternyata berubah jadi ya. Clooney. Kata emang beneran. Iya, makanya. Jadi itu menariknya gue nggak tahu emang itu arahnya kemana gitu kan, karena ini jadi Iya, dia ada di situ tuh dan ngebawa George Clooney. Jadi ini bukan sekedar cameo untuk for fun fan service lagi. Jadi gua nggak Yeah, no. tahu. He's lost. He's actually lost dan gue nggak tahu Iya. ya kemana. Ya kemana deh? Terus jadi ya dia bakal pindah-pindah dunia. Ini kayak cuman di ujung film, tapi nanti untuk film selanjutnya apapun ya dia pindah, dia bisa pindah. Iya. Ya bisa, dia bisa Udah ngelakuin bisa. itu. Again, there's a I don't know. Pintunya kebuka. Itu dia Hmm. The Flash. Ini gue harus menerima ya udah ini versi ini. Gue masih berharap Ya. bisa ada film mengadaptasi The Flash. Ya. Barry Allen yang Come on. James Gunn. Come on. yang you know the kind yang baik dan enggak ini dia baik juga, maksudnya enggak yang awkward dan aneh gitu-gitu, yang just Yeah. The Flash. Atau Wally West, bikin Wally West. Oh, oke. Let's ya. go. You know, That's fair. mereka nggak begitu jauh. Gak sama-sama, Wally West sebenarnya sama. Bisa. Yeah. Let's go, Wally Yeah, West. A new universe. New universe. Dan Let's go. di sini James Gunn Batman juga udah punya Robin, jadi harusnya udah kayak lo nggak harus origin lagi lah. Yeah. You can do Wally West, man. Come on. Wally West, the right one. Let's go. Ya udah nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah ide-ide. Yang penting eksekusinya well dan Flash Yeah. presence, you know, time segala macem Flash Yeah. yang dapat feel. Tapi ya untuk kali ini itu dulu.
ya silakan kalian komen di bawah. Ini sih kayak tadi lo bilang kayak terapi session ya buat gue. Iya. Sih ya Pak ya. Udah. Venting. Ya. Let it out. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah agak lega di sini. Nanti sesi selanjutnya ya. Oh iya. Ya, ntar keluar lagi spaghettinya. Komen, like, Hmm. share, subscribe pastinya. Dan ya, makasih udah nonton. And see you in the next video. Dan another episode of Kiki Talk. See you there. Kita bakal bahas film lain atau topik lain. Oke, ya. Thank you for watching. Any last word? Langsung gue lempar aja. I'm Batman. Wait.